Pernah bingung kenapa harga bahan pokok tiba-tiba naik menjelang hari raya? Atau kenapa Bank Indonesia sering menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai rupiah? Bagi siswa SMA, materi ekonomi makro seperti teori uang, inflasi, dan kebijakan moneter sering terasa abstrak dan rumit. Padahal sebenarnya sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan kami dari Universitas Sanata Dharma. Kami melihat bahwa keterbatasan media pembelajaran interaktif membuat siswa sulit untuk memahami konsep-konsep ini secara utuh. Karena itu, kami mengembangkan sebuah e-modul interaktif berbasis Canva dengan pendekatan problem-based learning sebagai inovasi bahan ajar ekonomi makro yang lebih visual, kontekstual, dan menyenangkan untuk dipelajari. Lewat video ini, kami akan menunjukkan bagaimana pendekatan, strategi, metode, hingga evaluasi pembelajaran yang kami rancang bekerja secara nyata dalam e-modul ini. Pendekatan utama yang kami gunakan adalah problem-based learning. Setiap topik dibuka dengan skenario permasalahan ekonomi nyata, seperti kenaikan harga bahan baku akibat inflasi, dan dilema Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Dari sini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif terlibat untuk berdiskusi, menyelidiki, dan merumuskan solusi. Pendekatan ini dipilih karena materi uang dan kebijakan moneter sangat dekat dengan fenomena nyata yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang kami terapkan adalah pembelajaran aktif berbasis inquiry, lewat pertanyaan pemantik, studi kasus ekonomi Indonesia, dan refleksi mandiri di setiap topik. Metodenya kami padukan dari 4 hal. Studi kasus menggunakan data inflasi BPS dan kebijakan suku bunga BI, diskusi berbasis masalah dalam kelompok kecil, eksplorasi mandiri karena materi disusun modular, dan latihan soal formatif di akhir setiap topik untuk mengukur pemahaman siswa. Secara implementasi, kami mengembangkan 6 fase interaktif di setiap pertemuan. Pertama, orientasi masalah, dibuka video dan skenario kontekstual. Kedua, merumuskan masalah. Siswa merumuskan minimal 3 masalah dari skenario tersebut. Ketiga, penyelidikan dan pengumpulan data. Siswa mencari informasi lewat tombol aktivitas. Keempat, mengembangkan solusi. Data diolah menjadi analisis dan rekomendasi kebijakan, misalnya menyusun infografis di Canva. Kelima, menyajikan hasil. Siswa presentasi atau mengunggah hasil ke LMS. Dan keenam, menganalisis dan mengevaluasi proses, ditutup dengan penguatan konsep dari guru, serta pemberian rencana capaian seperti money analysis atau subprime ekonomi. Keenam fase ini diterapkan konsisten di setiap 3 pertemuan, dengan siswa berperan sebagai analis kebijakan ekonomi muda, calon ekonomi muda, hingga tim analis krisis ekonomi negara. Untuk evaluasi, kami mengintegrasikan 2 platform assessment digital langsung di dalam e-modul. Google Form untuk asesmen esai karena jawaban siswa otomatis terekam dalam spreadsheet. Dan Woodwall untuk asesmen sumatif akhir modul terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Keduanya bisa diakses langsung dari tautan di halaman Canva, tanpa perlu berpindah aplikasi, sehingga evaluasi jadi lebih cepat, hemat kertas, dan hasilnya bisa langsung dipantau baik oleh siswa maupun guru. Dengan pendekatan PBL, strategi inquiry, metode yang variatif, serta evaluasi digital yang terintegrasi, kami berharap e-modul ini bisa menjadi bahan ajar ekonomi makro yang tidak hanya inovatif,
tetapi juga benar-benar dapat membantu siswa untuk memahami konsep, berpikir kritis, dan lebih termotivasi dalam belajar. Terima kasih.